Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya bisa berbicara di sini. Ah, pada pagi hari ini saya bicarakan mengenai pedoman pengelolaan dan pencegahan diabetes mellitus tipe 2 dewasa di Indonesia ya. Kalau dewasa itu jatahnya penyakit dalam. Kalau yang anak-anak jatahnya ahli spesialis anak ya. Jadi banyak yang bertanya mengenai anak-anak, bukan jatah saya itu ya, bukan wilayah saya. Baik, ini tim penyusun buku ini ya. Ini buku yang dikeluarkan per Kenny, di mana kita terlibat semua dalam penyusunan buku ini. Baik, tadi sudah dibicarakan ya, disambut oleh Pak Himawan ya. Ini Pak siapa ya ketua dari mana Swasta agama? Maman. Pak Pak Sulastama. Sulas Mama. Menurut saya, iya. Ini di Indonesia ya, alhamdulillah eh, nomor 7 sedunia ya. Tahun 2019 dia jumlahnya sekitar 10,7, 2030 tuh sekitar 13,7. Perkiraan ya. Tahun 2045 dengan gaya hidup dan lainnya Indonesia turun ke 16,6 juta penduduk yang mengalami atau menderita diabetes mellitus ya. Kita kalau melihat dari ini, di sini kita lihat Indonesia nomor 7 dunia. Dan nomor satu adalah Cina, kedua India, ya ketiga Amerika. Itu negara-negara besar dengan jumlah penduduk yang banyak ya, sehingga apa namanya Indonesia masih di nomor 7, alhamdulillah ya. Olahraga nggak pernah menang, tapi diabetes sangat banyak ya, nomor 7 dunia. Apa sebetulnya ada di pikiran kita bahwa ini merupakan beban ya buat kita. Kalau dulu masalah kesehatan, dokter-dokternya swasta, pasien bayar sendiri ya, itu mungkin buat dokter ini, wah ini banyak pasien lumayan, rezeki banyak ya. Tapi sekarang kan tanggung jawab pemerintah ya. Kita tahu bahwa BPJS yang menanggung ini semua sekarang hampir seluruh penduduk Indonesia, sehingga biaya yang butuhkan sangat tinggi. Kalau hanya diabetes saja gula nggak ada masalah. Tapi begitu timbul komplikasi, nah itu yang sangat luar biasa biayanya ya. Kalau sampai cuci darah, serangan jantung, stroke, amputasi kaki, nah ini yang berat buat pemerintah ya untuk menanggung. Oleh karena itu tugas kita sebagai tenaga kesehatan adalah mencegah, kalau bisa menurunkan ya angka-angka ini yang ada di apa jumlah penderita diabetes ya. Menurunkannya bagaimana? Kita edukasi kepada mereka sejak awal ya. Jangan sampai timbul penyakit. Ya sebenarnya bisa saja ya dengan gaya hidup sehat nanti bisa mengurangi jumlah penderita diabetes ya di sekitar kita, keluarga kita maupun tetangga kita. Baik, slide selanjutnya. Nah, masalah-masalah yang ada di Indonesia adalah jumlah penderita diabetes dan prediabetes. Nanti ada dua ya, prediabetes dan diabetesnya sendiri. Yaitu ada kalau prediabetes itu belum terdiagnosis diabetes, tapi dia menjelang diabetes. Itu tetap harus kita tangani. Ini merupakan tantangan masalah kita, ya, tugas kita sebagai tenaga kesehatan. Kemudian tanpa intervensi yang baik, prediabetes akan berkembang menjadi diabetes. Kemudian timbul komplikasi yang membutuhkan biaya banyak. Ya kalau cuma biaya ditanggung pemerintah ya. Tapi kalau siapa pasien yang mau sih kalau diamputasi, siapa yang mau stroke, siapa yang mau serangan jantung, ya. Oleh karena itu tugas kita ini ya. Dan yang jadi masalah lagi, pasien itu tidak sadar kalau dia diabetes, nggak tahu. Jadi banyak saya ketemu pasien tiba-tiba ketemu di ICU atau di ICCU, ya, dengan riwayat diabetes, ya, tanpa dia tahu, ya, tahu-tahu gulanya tinggi, ternyata dia nggak sadar kalau diabetes. Nah kita bisa bayangkan ya, pasien tahu-tahu menderita apa penyakit jantung akibat diabetes tanpa dia tahu. Jadi dan ini sebagian besar masyarakat di kita seperti itu, ya. Oleh karena itu tugas kita nih, ya dokter-dokter baik dokter umum maupun apa
apa ya, kita sudah membentuk kader ya, kader-kader kesehatan di posyandu segala macam, tugas untuk apa ya, screening ya, untuk mencari penderita diabetes atau yang pre-diabetes. Oleh karena itu di Provinsi DIY ini sudah dibagikan tuh alat-alat cek gula darah supaya tahu ya bagaimana kapan mulai harus diperhatikan pasien-pasien tersebut cek gula darahnya. Kemudian 2/3 pasien nggak pernah mencapai target ya, target gula darah yang baik itu berapa ya, nanti kita bicarakan. Kemudian ada komplikasi yang mikro dan makrovaskuler, jadi pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar yang tinggi ya, sehingga membutuhkan biaya tinggi. Kemudian biaya terbesar tadi adalah perawatan komplikasi ya, kita tahu ya, pemerintah sekarang bahkan sudah mulai menurunkan apa namanya, efisiensi ya, sehingga kasihan pasien-pasien ya, pasien-pasien kita yang sebagian tadinya ditanggung sekarang udah nggak ditanggung ya. Jadi kita sekarang untuk BPJS nggak bisa langsung datang ke UGD ya, langsung biasanya panas sedikit ke UGD, sekarang nggak bisa ya, harus lewat puskesmas dulu baru sampai ke UGD rumah sakit ya. Di puskesmas dicoba dulu, jadi tunggu sampai parah baru dipindah dipindah ke rumah sakit. Nah, tugas kita kan sebetulnya mencegah jangan sampai parah. Slide berikutnya. Ya, baik. Jadi diabetes itu definisinya adalah diabetes tipe 2 ya. Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi atau hiperglikemi yang terjadi akibat kelainan sekresi atau pengeluaran insulin atau produksi insulin atau kerja insulin. Jadi sebenarnya insulinnya ada tapi dia tidak mempan, atau apa namanya, jadi insulin yang ada itu tidak bekerja dengan baik ya, sehingga tidak bisa memasukkan gula dari pembuluh darah dari darah ke dalam sel, atau resistensi insulin ya. Jadi produksinya yang tidak baik atau resistensi insulin, insulin yang ada tapi tidak bisa bekerja dengan baik ya. Dan menurut patogenesisnya ada 11 penyebab kejadian tersebut ya. Pertama kali adalah dari sel beta pankreas. Sel beta pankreas adalah yang menghasilkan insulin. Dia jumlah produksinya kurang. Kemudian sel alfa itu menghasilkan glukagon. Hormon glukagon itu meningkatkan kadar gula darah sehingga gulanya tinggi. Insulinnya rendah, gulanya tinggi, sel alfanya tinggi ya, sehingga gulanya tinggi ya. Kemudian dari lambung juga pengosongan lambungnya cepat ya, sehingga si apa, makanan cepat terserap, gulanya naik. Kemudian di sistem imun juga demikian, ya, dia menyebabkan gula tinggi. Jadi kalau ada resistensi insulin, imun menyebabkan inflamasi, inflamasi menyebabkan resistensi insulin. Kemudian ada sel lemak, lemak itu sumber tenaga juga, dia dipecah. Jadi kalau kekurangan gula, lemak dipecah, dia menjadikan gula juga, gulanya naik, ya. Nah, untuk mencegah pemecahan lemak pakai insulin, ya, insulinnya kurang, gula naik. Kemudian otot, otot itu memakan gula tanpa insulin, ya, atau sedikit sekali insulinnya. Oleh karena itu, orang diabetes itu dianjurkan untuk olahraga, sehingga ototnya bekerja dengan baik, pemakaian gula juga banyak, kemudian gulanya turun. Ya, makanya dianjurkan untuk olahraga ya, salah satu manajemen daripada diabetes. Kemudian hati, di hati itu kalau kita puasa kan dia, kita nggak pernah ngedrop ya, gula nggak pernah turun. Kenapa? Dari hati akan keluar glukosa produksi hati, jadi gulanya naik. Nah, pada orang diabetes glukosa produksi hatinya tinggi ya. Karena apa? Yang bisa mengurangi glukosa produksi hati adalah insulin. Karena insulinnya berkurang maka gulanya juga naik ya. Kemudian di otak, otak akan terjadi stres. Stres meningkatkan kadar gula darah juga. Ya, dia mengeluarkan hormon adrenalin melawan insulin, gulanya naik. Kemudian di usus, ini penyerapan gula banyak, ya, atau karbohidrat di situ dia akan menjadi gula. Ini juga
juga penyerapan bisa dicegah dengan obat-obat tertentu ya untuk penyerapan gula. Kemudian ada apa namanya mikrobiotik ya mikrobiota yang mengurangi produksi gula di sana. Kemudian di usus halus dia tempat penyerapan glukose, ya ini menyebabkan gulanya naik. Kemudian di ginjal, ginjal itu kalau kita keluar lewat urin tuh akan diserap lagi di tubulus proximalis ginjal, ya gulanya akan diserap lagi. Sehingga waktu kita keluar urin itu gulanya nggak ada. Tapi kalau gulanya tinggi maka keluar urin situ dan diserap juga banyak. Di gula keluar lewat urin. Nah ini ada obat juga yang bermain di sini. Jadi ada 11 penyebab peningkatan gula darah. Ya, 11 organ bermain di sini dan ini masing-masing sebenarnya sudah ada obatnya sendiri untuk mengurangi ini. Slide berikutnya. Nah, klasifikasi diabetes mellitus ada 4 ya. Satu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes gestasional, dan diabetes tipe spesifik atau penyebab lain ya. Diabetes tipe 1 adalah biasanya pada anak-anak ya, yang disebut juga nama lainnya adalah diabetes yang tergantung insulin. Maksudnya adalah kalau dia tidak mendapat insulin maka dia akan jatuh koma ketoasidosis. Jadi dia akan pingsan, nggak sadar akibat gula darah yang tinggi, akibat kekurangan insulin. Ya, disebut diabetes tipe 1. Ini biasanya pada anak-anak, penyebabnya adalah autoimun atau idiopatik. Nggak jelas. Autoimun jadi pankreasnya betul-betul rusak. Pankreasnya tidak bisa menghasilkan insulin. Oleh karena itu dia harus mendapat insulin. Ya. Tapi banyak juga sekarang diabetes tipe 1 yang menjadi dewasa. Karena apa? Kita lihat dulu insulin di Indonesia sulit ya. Tapi sekarang insulin ada sudah di BPJS ya. Sudah komplit obat-obat diabetes yang ada di BPJS ya. Kita juga berterima kasih sekali BPJS sudah bisa mengakomodasi semua kebutuhan pasien diabetes ya. Sehingga pasien diabetes tipe 1 yang dulu hanya pada anak-anak sekarang sudah banyak yang dewasa. Kenapa? Dulu banyak yang meninggal karena insulin nggak ada, mahal harganya. Sekarang insulin ada di BPJS sehingga semua bisa mendapat akses insulin. Tinggal tergantung daerahnya bisa menyediakan atau enggak ya insulin itu. Kemudian diabetes tipe 2, diabetes yang pada orang dewasa yang banyak sekitar kita ini ya. Itu diabetes tipe 2 disebabkan karena resistensi insulin, biasanya pada orang gemuk ya. Gemuk, kolesterolnya tinggi, ini menyebabkan resistensi insulin. Ya, ini kemudian habis resistensi insulin, produksi insulinnya meningkat, lama-lama produksinya lelah, ya, sehingga jumlah insulin yang produksi atau pankreasnya akan lelah, sehingga jumlah insulinnya akan berkurang. Nah, kalau berkurang, diabetes dia. Ya, jadi ini. Terus kemudian diabetes gestasional yang ketiga, itu diabetes yang disebabkan pada saat ibu hamil. Ya, jadi pada trimester kedua atau ketiga. Karena pada saat ibu hamil itu ada yang namanya hormon eh, apa namanya hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan untuk menumbuhkan atau membesarkan janin ya. Jadi kalau pada saat ibu hamil hormon pertumbuhannya tinggi dan hormon-hormon lain dia untuk membesarkan janin. Kebetulan hormon pertumbuhan ini melawan insulin sehingga pankreasnya kalah, sehingga gulanya naik. Kalau ini dikelola dengan baik, maka begitu bayi itu lahir, hormon pertumbuhannya turun, ya, dia akan kembali normal kalau dikelola dengan baik. Tapi hampir rata-rata ibu-ibu hamil nggak tahu kalau dia ada gestasional, diabetes gestasional, sehingga begitu melahirkan juga menjadi diabetes permanen, ya, diabetes yang betul-betul diabetes. Sehingga screening ibu-ibu hamil untuk diabetes gestasional ini penting sekali. Dicek sebelumnya, kemudian dicek semester 2. Jadi sudah tersedia di biasanya di bidan-bidan di segala macam sudah menyediakan alat cek gula darah supaya tahu bahwa ini akan timbul diabetes gestasional atau tidak ya. Dan diabetes gestasional bahayanya apa? Bayinya besar dan kalau bayinya besar tuh bisa meninggal ya. Karena apa? Organ-organ dalamnya tidak tumbuh dengan sempurna. Ya, paru-parunya atau jantungnya, ginjalnya itu tidak sempurna. Jadi ini harus kita cegah ya. Kemudian diabetes tipe lain ini akibat daripada misalnya kecelakaan
atau infeksi, ya, sehingga pankreasnya rusak, kecelakaan harus dioperasi segala macam ya pankreasnya, kemudian infeksi pankreas atau tumor pankreas, ya, sehingga harus diangkat misalnya, itu menjadi diabetes tipe lain namanya. Atau yang terbanyak adalah sekarang akibat obat-obatan. Biasanya obat-obatan yang mengandung steroid. Steroid itu adalah kortikosteroid, biasanya anti radang ya. Obat anti asma, anti lupus yang bisa diberikan. Tapi biasanya pemberiannya atau pemakaiannya tidak diikuti atau tidak sesuai dengan perintah dokter. Ya kalau dokter kan ngawasi. Kalau diberikan kortikosteroid kita cek ya sehingga gulanya mulai tinggi enggak, kemudian dosis kita atur supaya tidak menjadi diabetes akibat daripada pemberian steroid ya. Tapi kalau biasanya cuma beli sendiri pasien, nah lama-lama tahunya kita tiba-tiba sudah diabetes, hipertensi dan lain-lain. Jadi ada 4 tipe diabetes. Slide berikutnya. Nah, kriteria diagnosa diabetes itu ini bagaimana? Jadi gula darah puasa itu di atas 126 ya, gula darah puasa. Gula darah postprandial atau 2 jam setelah makan itu di atas 200 atau sama dengan ya. Jadi ini yang buat pegang atau gula darah suatu di atas 200 atau HbA1c di bawah atau di atas 6,5 itu disebut masuk ke diabetes ya. Dengan gejala-gejala klasik ya kita ketahui ada 3P, poliuri, polidipsi, polifagi. Jadi banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Ya, jadi kalau orang tiba-tiba begini dan satu penurunan berat badan, jadi kurus tiba-tiba, ya, sehingga kita bisa lihat, dah jangan-jangan kalau kurus nih pastinya diabetes. Nah ini harus kita cek. Ya, kalau banyak makan, makan enak, buang air kecil enak, BAB lancar, ya. Ini kok dan salah satu lagi biasanya ngantuan, ya. Jadi pagi-pagi jam 10 biasanya orang kerja berat, ya, sudah mulai apa tugas banyak, dia malah ngantuk, ya. Keluhan lain lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, ya, kemudian disfungsi ereksi biasanya pada pria, kemudian pruritus pada vulva ya, pada wanita ini bisa biasanya salah satu gejala diabetes ya. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini kalau HbA1c di atas 6,5 disebut diabetes. Kalau prediabetes itu di atas antara 5,7 sampai 6,4 ya, sedangkan yang normal itu di bawah 5,6 untuk diabetes ya. Kemudian untuk pemeriksaan gula darah tadi, kalau orang normal itu di bawah 100 gula darah puasanya, sedangkan 2 jamnya di bawah 140. Kalau ada di antara 102 gula darah puasa antara 100 sampai 125, itu disebut prediabetes. Kalau di atas 140 sampai 199 untuk 2 jam postprandialnya disebut prediabetes. Ya. Kemudian HbA1c antara 5,7 sampai 6,4 itu disebut prediabetes. Jadi kita ketahui prediabetes tadi belum diabetes tapi juga di atas normal gula darahnya atau HbA1c-nya. Dan ini perlu diperhatikan karena kalau kita diamkan dalam beberapa waktu yang tidak begitu lama dia akan menjadi diabetes mellitus. Baik, slide selanjutnya. Nah ini tata TTGO mungkin nah, ini nanti hanya teknis ya. Slide berikutnya aja. Lanjut. Nah, sekarang siapa sih yang risiko menjadi diabetes? Ya, jadi harus kita tahu dia belum diabetes tapi risiko. Ya, satu aktivitas fisik yang kurang, malas, ya, gemuk, ya, jarang olahraga, kerjanya di depan komputer, ya, makannya banyak, sambil di depan komputer main game, terus di makanan kecil sekitarnya banyak itu biasanya jadi gaya-gaya hidup yang sedentari ya, malas ya, itu bisa menjadi diabetes. Kedua, yang punya faktor keturunan, jadi orang tua, kakek, nenek, paman, segala macam ada diabetes, ya kita harus curiga, ya dia calon diabetes.
ya. Itu bisa kita cegah ya dengan gaya hidup yang lebih baik. Kemudian kelompok ras atau etnis tertentu, ya ini mungkin yang biasa di daerah-daerah yang memang makanannya manis-manis segala macam ya, India segala macam itu banyak ya mengandung apa banyak penderita diabetes. Kemudian perempuan yang pernah melahirkan bayi di atas 4 kilo. Ya, jadi kalau kemungkinan dia diabetes ya 4 kilogram bayinya atau pernah riwayat diabetes gestasional. Ya, kalau udah pernah riwayat diabetes gestasional berarti pankreasnya pernah kalah atau lebih cepat lelah ya sehingga perlu dia di anu diabetes ya. Kemudian ada hipertensi, kemudian HDL di bawah 35 atau trigliserid di atas 250. Ya, kalau kita cek laboratorium lemak ya seperti itu. Kemudian wanita dengan sindrom polikistik ovarium ya sulit hamil segala macam, menstruasinya terganggu. Kemudian ada riwayat prediabetes, terus obesitas ya, ada obesitas, jadi hati-hati yang obesitas. Makanya sekarang kita di Sarjito sudah ada klinik obesitas ya. Untuk khusus obesitas ya bisa kita kita terapi ya. Mungkin nanti usul buat RSA ada obesitas juga ya, Pepika. Terus riwayat penyakit jantung ya. Kemudian usia di atas 45 tahun walaupun tidak ada risiko ya, risiko yang tadi nggak ada keturunan, nggak ada lemak, nggak ada hipertensi. Di atas 45 tahun hati-hati ya karena apa? Kelelahan pankreas. Baik, slide selanjutnya. Kemudian pelaksanaan diabetes adalah satu yang penting adalah edukasi. Jadi pasien diabetes harus diedukasi, kasih tahu betul bagaimana uh, cara hidup sebagai diabetes, bagaimana minum obatnya, bagaimana olahraganya, semua. Dan satu lagi perlu diberitahu bahwa diabetes tidak bisa sembuh. Sampai sekarang belum ada obat yang menyembuhkan. Jadi kalau bisa sembuh, pasti diabetes. Jadi nyuwun sewu ya, banyak orang yang nawarin obat herbal, obat apa dari Cina, dari India, dari Amerika, dia bilang bisa sembuh, bohong ya. Karena diabetes tidak bisa sembuh. Kalau karena India, Cina sama Amerika tuh dari nomor bawah kan. Ini sekarang kan tetap nomor satu ya. Banyak obat-obat dari sana itu yang ditawarkan biasanya. Ya, jadi hati-hati itu nggak menyembuhkan. Mungkin menormalkan gula darah bisa ya, sehingga tidak timbul komplikasi. Tapi kalau sembuh tidak. Begitu dia kita meleng, makanya gula darah akan naik lagi. Terus kemudian terapi nutrisi, terus kemudian latihan fisik atau olahraga, baru obat-obatan. Yang kelima berhenti merokok. Ya kalau ini udah program UGM ya, program Kagama berhenti merokok. Ya ini penting. Kemudian tujuan dari penanganan diabetes adalah menghilangkan keluhan diabetes tadi 3P ya, terus memperbaiki kualitas hidup, kemudian menghilangkan atau mengurangi risiko komplikasi akut. Tujuan jangka panjangnya mencegah dan menghambat penyulit ya, mikroangiopati maupun makroangiopati. Kemudian tujuan akhirnya menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit diabetes ya, penyebab penyakit apa? Penyandang penyakit dan kematian akibat diabetes. Slide berikutnya. Nah, komplikasi apa sih yang tadi disebut mikro dan makrovaskuler? Ya, ini mikrovaskuler itu menyerang mata, ginjal, dan saraf. Itu mikrovaskuler. Jadi pembuluh darah kecil. Jadi mata bisa sampai timbul kebutaan, ginjal bisa sampai cuci darah, saraf biasanya mulai gelinggingan segala macam. Terus kalau apa habis gelinggingan terus patiroso ya sarafnya serabut sarafnya putus patiroso sehingga nginjek paku, nginjek beling nggak kerasa. Tahu-tahu apa namanya infeksi sampai amputasi ya. Sedangkan makrovaskuler pembuluh darah besar itu menyerang otak, jadi pembuluh darah besar otak sampai stroke ya, kemudian serangan jantung ya, pembuluh darahnya.
menyempit, kemudian kaki sampai amputasi. Jadi pembuluh darah yang ke kaki itu yang pembuluh darah besarnya tuh menyempit sehingga diamputasi. Kan kalau kita tahu, kita nggak pernah dengar yang namanya tangan diabetes, nggak pernah. Tapi kaki diabetes banyak. Ya, jadi kaki yang luka nggak bisa sembuh-sembuh. Sampai diamputasi, ada gangren, busuk, diamputasi, segala macam. Ya, jadi kita harus bisa mencegah ini. Slide berikutnya, slide berikutnya. Ya, targetnya Progress. berapa sih gulanya seperti itu. Kemudian interaksi asupan makanan, aktivitas fisik, dan obat-obat oral maupun insulin atau injeksi ya. Kemudian pemantauan gula darah dan bagi apa artinya dalam darah maupun dalam urin ya. Cek itu apa artinya. Itu disediakan apa diedukasi ke pasiennya. Kemudian yang terpenting lagi adalah bahayanya orang diabetes itu minum obat salah atau minum obatnya rajin makannya kurang, terjadi hipoglikemi. Hati-hati, hipoglikemi ini bisa menyebabkan kematian. Jadi pasien harus kasih tahu bagaimana cara mencegah, bagaimana tahu bahwa dia hipoglikemi atau tidak, ya, sehingga ini bisa mengurangi kematian akibat diabetes. Ya, terus kemudian pentingnya latihan jasmani yang teratur, pentingnya perawatan kaki, dan cara menggunakan fasilitas perawatan kesehatan ya, bagaimana kapan kita ke puskesmas, kapan kita ke rumah sakit, ya, bagaimana rujukannya segala macam harus diedukasi ke pasiennya supaya nanti dia memahami dia harus kemana. Slide berikutnya, slide berikutnya ya. Materi edukasi mengenal dan mencegah penyulit akut diabetes, mengetahui atau memberi mengenai penyulit menahun ya. Ada penyulit akut. Penyulit akut tadi penyakit ketoasidosis ya, dia semaput karena yang akut atau hipoglikemi. Kemudian menahun tadi komplikasi kronik ya ke arah mikrovaskuler maupun makrovaskuler. Kemudian penataran diabetes selama menderita penyakit lain. Jadi ada misalnya orang mau operasi, ya toh, bagaimana gulanya, harus bagaimana, itu diedukasi juga. Kemudian rencana kegiatan khusus, contohnya seorang atlet, tapi dia diabetes, ya, olahraganya bagaimana? Atau olahraga yang itu kapan olahraganya? Setelah minum obat, setelah makan obat, setelah nyuntik, misalnya seperti itu, ya. Terus kemudian kondisi khusus yang dihadapi pasien misalnya pada saat hamil atau puasa atau pada saat rawat inap ya, ada penyakit lain, kemudian hasil penelitian pengetahuan masa kini teknologi mutakhir mengenai diabetes. Sekarang banyak alat-alat yang canggih ya, ada yang dengan sentuhan aja udah tahu gula darahnya, ya ada yang ditempel bisa tahu setiap saat gula darah, kita bisa beritahu ke pasiennya. Kemudian pemeliharaan dan perawatan kaki ini penting sekali ya, karena pasien nggak sadar tahu-tahu harus amputasi banyak sekali ya. Slide berikutnya, terapi nutrisi medis ya, mungkin nanti akan jelaskan dengan Dokter Hemi ya, Dokter Emi Duryati ya, nanti terima kasih, nanti akan dijelaskan secara jelas mungkin ya. Jadi secara ringkasnya harusnya Yes. di bawah 1.500 miligram, jadi cuma 1,5 gram ya, nggak ada 1 sendok kecil ya per hari ya. Slide berikutnya. Nah, itu latihan aktivitas fisik ya. Jadi jangan lupa olahraga. Olahraga minimal 30 menit ya, olahraga yang sesuai dengan umur ya, sesuai dengan penyakit pasien. Jangan orang sakit jantung suruh lari-lari misalnya ya, atau suruh tinju atau apa, itu kan olahraga juga ya. Tapi tidak, jadi olahraganya sebaiknya tidak untuk prestasi, sebaiknya ya kalau memang bukan atlet ya. Tapi kalau memang atlet monggo. Kemudian yang tidak menimbulkan cedera. Ya, hati-hati kalau punya sepeda statis di rumah lebih baik daripada sepedahan betul. Ya, kalau sepedahan betul kan takutnya trauma, jatuh segala macam. Kecuali memang fisiknya masih bagus ya, masih sehat, itu lebih baik. Apa saja boleh ya. Yang penting si pasien bisa menjalankan dengan senang dan tidak bosan. Ya, jogging, lari-lari, lari kencang sama jalan kaki sebenarnya hampir sama ya. Yang penting 30 menitnya ya, olahraga itu minimal 30 menit ya, 30 menitnya yang penting, bukan misalnya lari sama jalan tuh hasilnya sama,
Ya kalau lari mungkin kan mestinya berapa? 15 jam ya. Eh, sebentar. Itu kira-kira 30 menit, jadi 150 menit per minggu, ya, minimal itu. Ya, jadi sekitar 5 harian. Nah, ini kalau lari sama jalan tuh hasilnya sama. Kenapa? Kalau lari paling sekitar 2-3 hari lari, ya karena habis itu badan sakit semua, ya. Tapi kalau jalan masih bisa dilaksanakan tiap hari, ya. Jadi lebih aman yang apa jalan kaki aja dibanding yang lari, ya. Jadi ini yang penting yang si pasien mau menjalankan olahraga dengan senang dan bisa rutin. Jadi bukan cuma sekali-sekali. Senam cuma seminggu sekali nggak ada, hampir hampir nggak ada gunanya. Lebih baik tiap hari, ya. Kalau bisa senam, terus kemudian jalan atau apa yang bisa dilakukan, ya. Tapi jangan lupa tidak menimbulkan cedera. Jangan lupa kalau misalnya jogging atau jalan, jangan bawa dompet atau uang, ya, karena terus jajan pulangnya bawanya kresek banyak, ya, makanan tuh percuma nanti. Baik, slide berikutnya. Nah, ini latihannya mungkin secara khusus, ya. Jadi ada sekitar 10 menit apa namanya pemanasan. Jangan lupa ada pemanasan dulu, ya. Terus kemudian latihan intinya, kemudian diakhiri dengan pendinginan, ya. Jadi supaya tidak cedera ototnya. Ya, jadi kalau kita seperti baru pertama kali olahraga itu kan pasti badan habis itu sakit semua. Nah, itu nanti kapok olahraganya. Jadi ada pemanasan dulu, terus olahraga intinya baru. Slide berikutnya. Nah, ini perubahan perilaku penting sekali, ya. Jadi ini belanja, jadi belanja jangan terlalu banyak, secukupnya saja, ya, karena kalau terlalu banyak nanti cepat mudah untuk dimakan, ya, sehingga lebih cepat habisnya. Itu bahaya. Kemudian nonton TV dikurangi, kalau bisa juga tanpa remote, ya, sehingga bisa mondar-mandir ke depan TV untuk ganti channel, ya, dia akan tidak males lagi. Kalau pakai remote nanti hanya duduk-duduk aja tiduran, ya, itu membuat kita malas tidak bergerak, ya, sehingga kadar gulanya tinggi. Terus berhenti merokok, kemudian ya, kalau bisa kita dengan transportasi yang tidak hanya mobilan motoran saja, ya. Kalau dulu mungkin jarang diabetes di Indonesia, karena apa? Kita kemana-mana jalan kaki baru naik mobil, ya. Dulu jarang mobil. Sekarang ke depan gang aja ke mana? Alfamart atau Indomart itu pakai motor, ya. Padahal deket, ya, bisa jalan. Kemudian kurangi main HP atau komputer, ya. Slide berikutnya. Nah, ini terapi farmakologi, ini sebaiknya eh, berkonsultasi dengan dokter, ya. Jadi ya tidak anu sendiri. Banyak yang pasien apa namanya minum obat itu nggak tanya dokter, ya. Nyun sewu tanyanya ke apotik. Ya padahal apotik nggak tahu nih tensinya berapa, ginjalnya bagaimana, ya. Langsung dikasih ini banyak orang pakai ini, bagus, ya. Itu tahu-tahu dia hipoglikemi, ya. Ya. Baik, jadi harus dikonsultasikan dulu ke dokter, diperiksa dulu, ya. Slide berikutnya. Nah, jadi obat-obatan itu ada obat oral, obat minum, ya. Itu ada pemacu obat minum, ada pemacu sekresi insulin atau disebut sulfonylurea atau gini dia meningkatkan sekresi insulin. Jadi pankreas itu keluar insulinnya sedikit. Makanya dipacu atau diperes oleh obat ini supaya insulinnya jadi banyak sehingga gulanya turun. Kemudian tadi salah satu penyebab adalah resistensi insulin. Nah, obat yang mengurangi resistensi insulin adalah metformin, thiazolidin, ya. Terus ada yang menghambat alfa glukosidase, ya, karbose, dia menghambat penyerapan karbohidrat dari usus ke dalam darah, ya. Jadi karbohidratnya jadi berkurang yang di itu porter, ya. Ini ada yang tadi yang DPP-4 inhibitor adalah vildagliptin, ada empagliflozin. Ya, ini obat-obatan oral. Ya, slide berikutnya. Nah, ini di sini ada metformin, ya, ini cara kerjanya, ada thiazolidin, dia meningkatkan apa namanya?
resistens apa sensitivitas insulin, efek sampingnya ada mual, muntah ya. Kalau yang tiazolidin bisa udim ya, jadi hati-hati kalau punya penyakit jantung udim nanti dia jadi sesek ya. Kalau yang tadi metformin bisa menyebabkan mual, muntah, diare ya. Jadi kalau orang sudah punya dispepsia segala macam jangan diberikan ini. Kemudian ada sulfonylurea meningkatkan sekresi insulin, dia menyebabkan berat badan naik. Ya kalau berat badan naik, kalau udah gemuk dikasih ini nanti makin tinggi ya berat badannya. Kalau bisa kan turun ke arah normal. Kemudian ada glinit ya, ada alfa glutasitase tadi ya, terus ada DPP-1 inhibitor, ada SGLT2 inhibitor. Ya, ini obat-obatnya dan penurunan kekuatan penurunan HbA1c-nya seperti ini ya, ada yang 1,0 sampai 1,3 yang metformin ya. Yang paling tinggi sebutnya ini apa namanya? Sulfonylurea itu tinggi, cukup tinggi ya. Dan ini banyak menyebabkan hipoglikemi dan hati-hati hipoglikemi bisa menyebabkan kematian terutama pada orang tua. Dia menyebabkan apa namanya? Pemanjangan gelombang QT pada EKG mungkin teman tahu ya IT sehingga bisa VT terus akhirnya pasiennya meninggal ya. Jadi EKG-nya atau gelombang jantungnya itu menjadi apa namanya fatal ya. Hati-hati pada orang tua ya. Slide berikutnya. Nah ini terapi insulin injeksi ya. Ada insulin, ada agonis reseptor GLP-1, ada kombinasi insulin dengan GLP-1. Ya, jadi ada sekarang obat insulin yang disuntik sehari sekali, sehari 3 kali, sehari 2 kali, ada. Sampai 4 kali ada. Ya kalau rawat jalan. Kalau di rumah sakit bisa tiap jam, ya atau bisa diinfus pakai insulin. Kemudian ada kombinasi insulin dengan GLP-1. GLP-1 sekarang lagi sedang tren ya. Kalau mungkin teman-teman tahu ada apa namanya obat-obatan yang sekarang buat badan kurus. Jadi pasien-pasien diabetes selain dia yang banyak obes, dia akan menurunkan berat badan. Namanya GLP-1. Nah ini sekarang lagi ngetren ya, harganya cukup lumayan mahal. Sebulan sekitar 3 juta kebutuhan biayanya ya. Tapi banyak juga yang memakai. Ya sekarang ini untuk diabetes dan obat yang anti obes. Slide selanjutnya. Indikasi terapi insulin itu bila pasien HbA1c di atas 7,5. Kemudian atau HbA1c pada saat diperiksa di atas 9, dia langsung di atas 9, dan begitu datang ke kita di atas 9, atau sudah minum obat, ya, sudah kombinasi pil misalnya, masih di atas 7,5 kita bisa berikan insulin. Berarti dia nggak mempan obatnya. Kemudian HbA1c di atas 9, jadi baru pertama kali datang kita di atas 9, langsung bisa kita berikan insulin. Dan ini sudah dianut juga oleh Askes ya, atau BPJS. Ya, terus penurunan berat badan yang cepat. Jadi kita kalau penurunan berat badan yang cepat berarti insulinnya udah berkurang itu. Ya, karena insulin itu kan meningkatkan berat badan. Kemudian hiperglikemi yang berat ya sehingga menjadi ketosis, dia mau nggak mau harus dari pakai apa namanya insulin. Kemudian terjadi krisis hiperglikemi, terus gagal kombinasi obat oral ya, OHO atau obat oral dengan dosis yang optimal. Kemudian ada stres berat, ya. Jadi kalau infeksi, mau operasi, atau serangan jantung, atau stroke, kita harus pakai insulin. Terus kehamilan. Jadi kalau kehamilan, itu kita harus pakai insulin terbaik, ya. Karena apa? Kan insulin itu ada di dalam tubuh ibu, ya. Kalau ibu kekurangan insulin, akibat ada, apa namanya, karena dia diabetes, atau ada gestasional diabetes, maka yang terbaik adalah insulin. Karena kalau insulin disuntikan terus nyebrang ke plasenta, masuk ke janin, itu aman ya karena si ibu juga punya insulin. Tapi kalau pil misalnya sulfonylurea atau metformin ya, kalau dia nyebrang ke janin lewat plasenta itu, maka belum tentu, kita belum tahu reaksinya gimana. Ya bisa hipoglikemi, jadi bisa menyebabkan kematian pada bayi. Jadi hati-hati ya. Jadi yang terbaik sampai sekarang masih insulin. Ya kecuali kalau nggak ada insulin mungkin masih bisa metformin. Ya, tapi ini juga tetap karena itu belum pernah atau benda di luar yang nggak ada di ibu ya sehingga takutnya kalau si bayi akan bereaksi.
Kemudian ada gangguan fungsi ginjal atau hati ya, kalau tablet-tablet kan dikeluarkannya di ginjal atau di hati ya. Jadi ini sebaiknya kita pakai insulin. Kemudian ada kontraindikasi atau alergi terhadap obat oral, kemudian kondisi perioperatif. Slide selanjutnya. Nah, ini insulin Izin macam-macam dokter, ya. izin dok, Mungkin waktunya tinggal 5 menit dokter. ya, terima kasih, Mbak. Insulin macam-macam ya. Ini ada aksi cepat, aksi panjang ya. Jadi aksi cepat biasanya suntikan sebelum makan sehari 3 kali. Kalau aksi panjang itu untuk menurunkan gula darah puasa. Jadi gula darah itu ada dua ya. Satu gula darah puasa. Jadi kalau kita puasa gula tinggi tuh, kita turunin pakai insulin aksi panjang ya. 2 jam setelah makan tinggi, kita turunkan pakai gula darah apa? Insulin aksi pendek. Ya, jadi ada dua macam insulin. Kemudian ada kombinasi keduanya. Insulin aksi panjang namanya mix ya. Mixnya bisa ini tadi macam-macam, ada yang 70-30, ada yang 30 apa? 25-75, ada yang 50-50 ya. Tergantung dari kebutuhan pasien dan bagaimana gula darahnya. Slide selanjutnya. Slide. Ya, ini tadi sudah kita sebutkan. Jadi kalau pasien HbA1c di bawah 7,5, kita pakai satu macam obat. Ya, target kita kan adalah di bawah 7. Jadi kalau 7,5, di bawah 7,5, jadi belum di bawah 7, kita pakai satu macam obat, baik metformin, sulfonylurea. Kalau di atas 7,5, kita kombinasi dua, atau dikasih basal insulin, insulin aksi panjang, yang menurunkan gula darah puasa. Kalau masih tinggi juga, masih apa di atas 9, ya kita langsung insulin yang langsung bisa pakai insulin, ya atau 3 macam obat, atau kita langsung pakai insulin. Insulin kalau masih belum mempan juga, kita tambah insulin basal dan bolus. Jadi insulin yang aksi pendek dan aksi panjang. Atau diberikan suntik insulin basal bolus 3 kali. Ya, jadi ini insulin yang bisa kita berikan. Jadi nyuntiknya memang agak repot ya sampai 4 kali suntik. Tapi karena memang gulanya tinggi. Slide berikutnya. Ini tadi targetnya adalah HbA1c di bawah 7. Ya, ini hampir sama ya. Slide berikutnya. Slide. Itu kita mulai insulin dengan 0,1 sampai 0,2 unit per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau berat badan kita 50, kira-kira sekali suntik itu 5 sampai 10 unit sekali suntik per hari ya dengan insulin basal. Kalau misalnya masih masih tinggi juga kita naikin pelan-pelan ya 2 sampai 4 unit tiap harinya sampai mencapai target ya gula darahnya turun mencapai target. Ya, slide berikutnya. Ya, ini hampir sama. Ada insulin. Jadi 2 macam insulin ya tadi campuran atau juga dicampur dengan insulin apa co-formulation ya. Dicampur dengan GLP-1 atau agonis. Jadi ada 2 macam insulin. Ya, slide berikutnya. Nah, ini sebagai itu aja. Pertama kali tadi basal insulin ya diberikan 10 unit per hari atau 0,2 unit per kilogram per hari. Ya, kira-kira badannya 50 ya berat badannya ya. Terus kemudian kita tingkatkan pelan-pelan, kita intensifikasi. Slide berikutnya, ini sama, kalau belum bisa naik sampai 2-3 kali tambahannya. Ya, slide, terus slide berikutnya, ya ini sama, terus lanjut, slide. Nah, balik sebelumnya, ya ini jadi target orang diabetes adalah sasarannya indeks massa tubuh IMT ya itu sekitar 18,5 sampai 22,9 ya. Jadi itu dari mana berat badan per tinggi badan kuadrat ya. Jadi ini kita cari berapa berat badan kita sama tinggi badan. Nanti antara 18,5 sampai 22,9 IMT namanya. Tekanan darah sistolik di bawah 140, tekanan darah diastolik di bawah 90 targetnya ya. Kemudian HbA1c di bawah 7 ya. Gula darah puasa di bawah 80 ya. Antara 80 sampai 130, 2 jam itu sekitar di bawah 180. Kemudian kolesterol ya, LDL di bawah 100 ya. Kalau punya serangan jantung di bawah 70
Triglycerid di bawah 150, HDL di bawah 40 untuk laki-laki, perempuan di bawah 50, lebih berat perempuan. Ya. Terus ApoB di bawah 90, itu kolesterol ya. Slide berikutnya, targetnya. Terus jangan lupa kita memantau kadar gula darah ya. Kita cek kalau bisa memang setiap pasien punya alat cek gula darah. Ini penting karena kita tahu ini udah mencapai target belum. Jangan cuma cek gula darahnya sebulan sekali pas kontrol ke dokter misalnya ngambil obat sambil cek itu hampir nggak ada gunanya ya karena apa eh, biasanya orang kalau mau kontrol tuh puasa dulu 3 hari ya nggak makan nggak minum ya gulanya bagus ya tapi kesehariannya dia tinggi ya jadi kita juga ngecek selain itu HbA1c. HbA1c adalah kadar gula darah rata-rata selama 3 bulan jadi nggak bisa dibohongin itu dengan HbA1c. Ya slide berikutnya. Nah ini pemantauan HbA1c minimal 3 bulan tapi BPJS baru berlaku 6 bulan sekali ya makanya yang 3 bulan yang lain pastinya kalau bisa cek sendiri ya. Slide berikutnya. Nah, ini rata-rata HbA1c, ya kadar gula darah berapa, ini kira-kiranya aja, ya sekitar segini. Ya, jadi yang target kita adalah di bawah 7, ya sekitar 152 gula darah puasanya. Slide berikutnya, pencegahan primer diabetes tipe 2 adalah orang yang punya risiko tinggi, ya. Jadi risiko tinggi yang mana saja tadi, ada ras, ada riwayat keluarga, umur di atas 40, melahirkan di atas 4.000, riwayat lahir dengan berat badan rendah juga ya. Itu di situ. Terus faktor risiko yang bisa di apa namanya dimodifikasi adalah berat badan lebih ya, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi bisa diobati, ya, dislipidemi bisa diobati, dan diet, ya, diet bisa diperbaiki ya. Jadi konsultasi ke ahli gizi. Jadi kita memang kolaborasi selama ini, selain dokter juga ahli gizi juga kita minta untuk menerapi pasien-pasien diabetes. Slide berikutnya, slide. Nah ini sebenarnya bentar, balik lagi mas. Ya, dalam pencegahan primer diabetes tipe 2 adalah jadi bisa mencegah diabetes ya. Jadi orang yang sudah punya risiko bisa dicegah. Satu adalah pengaturan pola makan. Kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan latihan jasmani. Ketiga, menghentikan kebiasaan merokok. Keempat, kalau yang risiko tinggi diperlukan intervensi farmakologis, misalnya obat hipertensi, obat dislipidemi, ya. Dan ini yang terpenting adalah pencegahan atau perubahan gaya hidup ya. Jadi ini penting sekali makan makanan yang sehat ya, olahraganya juga yang teratur dan rutin ya. Olahraga sesuai dengan apa namanya? Dengan apa keadaan si pasien sendiri ya. Slide berikutnya. Nah, pencegahan sekunder. Jadi pencegahan primer orang yang tidak diabetes jangan sampai diabetes. Sedangkan pencegahan sekunder adalah orang yang sudah diabetes jangan sampai terjadi komplikasi ya. Jadi tadi yang sudah baru ketahuan diabetes jangan sampai dia komplikasi ke jantung, ke ginjal segala macam ya. Oleh karena itu kendalikan gula darah dengan baik ya. Kemudian deteksi dini penyulit ya komplikasi kan harus dicek tuh sesegera mungkin. Ada nggak ke ginjal, ada nggak ke jantung ya. Terus dilakukan penyuluhan, kemudian jangan lupa juga ada vaksinasi ya. Ada vaksinasi influenza, hepatitis B, pneumokokus dan COVID. Ini penting ya. Kemarin kita udah COVID ya. Tapi yang influenza, hepatitis sekalian jarang karena apa? Harus bayar ya. Kalau COVID kemarin gratis. Tapi untuk yang akan datang kalau ada COVID lagi kalau nggak gratis ya mungkin nggak ada yang mau ya. Ini tapi penting bahwa ini jangan sampai timbul karena orang diabetes itu kalau sudah kena influenza saja dia akan berat ya. Jadi kalau orang normal influenza dia makan bakso panas ya, bakso panas pedes sama teh manis anget itu sembuh gitu ya. Meler-meler sembuh dia. Tapi kalau orang diabetes mondok ya, harus mondok kalau punya apa kena influenza.
vaksin influenza juga sangat penting untuk penderita diabetes. Ya, slide berikutnya, slide. Nah, pencegahan tersier, balik Mas. Pencegahan tersier adalah orang yang sudah komplikasi, ya, jadi sudah ada di kaki sudah ada nih, sudah ada misalnya. Jangan sampai dia meninggal atau cacat akibat komplikasinya. Ya, jadi gula darahnya juga harus penting dilihat ya. Jangan sampai dia udah ada pembuluh darahnya udah jelek di kaki, tapi apa namanya dia sampai harus diamputasi misalnya gitu ya. Jadi mencegah kecacatan dan meningkatkan kualitas hidup ya. Rehabilitasi dini sebelum kecacatan menetap. Kemudian perlu pelayanan kesehatan komprehensif dan terintegrasi antar disiplin yang terkait, terutama di rumah sakit rujukan ya. Mungkin seperti RSA dan Sarjito ini rujukan yang apa ya udah tingkat tinggi dari Puskesmas, itu kita juga sudah menyediakan yang seperti ini. Slide berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Bowo yang sudah menyampaikan materi dengan sangat lengkap. Dokter, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat yang akan saya bacakan, Dok. Ini dari Ibu Sitowati. Apakah monitor gula darah melalui smartwatch? Bagaimana membaca skalanya, Dok? Milimol per liter. Contoh misalnya skala 7,3 itu artinya. Monggo mungkin satu dulu, Dokter. Ya, baik. Untuk smartwatch memang sekarang sudah mulai ya ada di Indonesia ya, sehingga dia tidak perlu intervensi atau cek apa ya 70 tambah 56. 70 tambah 56 berarti 126 tambah eh, sekitar Seratus 7 tiga ya. puluh Ya satu. 137-an itu. Iya, iya, Dok. Ya pokoknya sekitar 130-an lah ya. Jadi itu kalau mall pokoknya kali 18 saja. Ya, untuk miligram persen itu. Demikian mungkin Mbak. Baik, terima kasih, Dok. Kemudian ini pertanyaan kedua dari Bapak Tri Wibowo. Tanya apakah sudah ada edukator khusus, mungkin maksudnya sudah ada edukator khusus untuk latihan fisik karena terkait dosis latihan olahraga yang sangat individual. Ya mungkin untuk khusus untuk latihan fisik jarang ya. Masih sedikit di ini ya, di mana jadi biasanya secara umum aja itu. Memang sebaiknya dari eh, ikip olahraga itu ya. Kita sering mengundang teman-teman dari apa bagian ikip bagian olahraga itu sering kita undang untuk senam misalnya itu. Tapi untuk di edukasi khusus mungkin rumah sakit perlu mengadakan itu ya. Tiap-tiap rumah sakit untuk edukator yang olahraga. Tapi paling enggak tiap tiap kita dokter tuh hanya memberitahu bahwa yang boleh olahraganya ini gitu ya. Misalnya udah punya penyakit jantung ya, itu apa sebaiknya yang terbaik ya. Biasanya dari dokter jantung ada sendiri. Tapi untuk penyakit-penyakit lain saya rasa hampir sama semua. Ya, yang perlu perhatian adalah penyakit jantung atau stroke. Kalau stroke kan mungkin ngangkat itu aja susah ya Ya, badannya ya. Jadi jadi itu kecuali supaya ini stroke ya, Dok, ringan. ya, ada Ya. semacam kalau tidak salah itu malah di KKMK itu Faal ya, Dok, itu ada persepan olahraga ngaten ya, Dok, mungkin ya dimaksudkan biar biar lebih tepat ngaten ya, Dok, ya. Ya sebetulnya ada, cuman di di faal mungkin ya untuk olahraganya mah belum anu ya. Kayaknya belum Iya, dilibatkan ya. Memang belum terlibat di anu. Yang kita libatkan biasanya kalau senam tuh dari fakultas malah dari anu dari kedokteran olahraga di ya anu ya ini. kedokteran olahraga itu. Iya, iya, Dokter. J, ini ada masukan dari Prof. Ika. Besok mungkin untuk seri selanjutnya ini ada edukator olahraga itu yang mungkin bisa Iya, dilibatkan untuk berbagi ilmu dan pengalaman, J, Dok. ya, ya, Oke. Ya, sepertinya hanya dua pertanyaan itu, Dokter. Kalau boleh, ya. mungkin saya boleh bertanya, Dok. Ini monggo, monggo, Mbak. Mohon No. tanggapan, Dokter. Jadi sekarang itu kan tren manajemen penyakit itu kan macam-macam, ya, Dok. Ada yang sampai level stem cell dan sebagainya itu. Lajeng untuk
diabetes ini ada juga yang klaim seperti pemberian skretum itu dokter, itu Hmm? bisa diklaim memperbaiki diabetes mellitus, mungkin apa namanya mendukung untuk pengendalian kadar gulanya itu seperti apa dokter? Mungkin tanggapan dokter Ya boleh? baik. Jadi ini apa? Bukan hanya sekretum, stem cell itu sudah mulai di Indonesia ada, ya. Sampai stem cell. Kalau sekretum malah saya belum ini. Jadi belum untuk diabetes tuh kayaknya belum belum apa namanya belum populer ya. Tapi Ya, ada juga. Tapi yang jelas teman saya di Surabaya itu sudah eh, stem cell pada pankreas ya. Jadi dia dari sel lemak pasien diambil tuh diolah sedemikian rupa, dimasukkan lagi lewat di radiologi itu langsung ke pankreas. Jadi pembuluh darah langsung ke pankreas ya dengan apa selang itu khusus ya dimasukkan ke pankreas itu bisa memperbaiki sel beta pankreas dan itu gulanya bagus. Tapi mungkin dia butuh booster ya, booster untuk apa namanya? Jadi tidak hanya sekali gitu loh. Jadi bisa 2 3 kali, nggak tahu kalau mungkin 2 tahun sekali atau apa gitu. Karena terakhir pasien saya yang saya kirim, yang dikirim ke sana itu balik terakhir pakai insulin lagi. Jadi masih belum belum bisa belum bisa tuntas ya. Terus ada ya, juga yang dengan cangkok sel beta ke pankreas ini kalau nggak salah Wamenkes yang melakukannya, Dokter Prof Dante itu di Jepang itu juga bisa tapi hasilnya karena memang masih imunnya tubuh tuh melawan itu cangkokannya itu loh. Jadi masih masih belum belum begitu berhasil banyak ya. Jadi masih belum bisa dikembangkan dengan baik. Padahal biayanya miliar ya sehingga ya lebih baik insulin dulu lah di Indonesia ini ya. ya karena masih hasilnya belum belum begitu bagus. Demikian mungkin Mbak Novi. Terima Ya, kasih. terima kasih Dokter Bowo. Jadi sebenarnya banyak sekali harapan ke depan untuk manajemen diabetes yang lebih baik, ya dok. Tapi tetap Ya, kemudian pasien harus patuh pada dokter ahlinya, gitu. Jadi tidak tadi disampaikan berdasarkan kata ini, kata apoteknya dan sebagainya. Jadi tetap ya, harus apa patuh pada dokter ahlinya, begitu sehingga nanti ya. semuanya termonitor dengan baik. Baik Dokter Bowo, terima kasih sekali atas waktu dan pemaparannya.